Salam jumpa kembali kepada kita saudara terkasih pada renungan harian Embun pagi hari ini. Dan pada hari ini kita akan disertai dan dibimbing oleh firman Tuhan. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita diambil dari Yesaya 44 ayat 6. Demikian firman Tuhan. On mananidok ni Tuhan, Raja dohot partubus ni Israel. Tuhan nomar kuaso, audu na parjolo jana audu na parkudi. Asing sianau nada adong be debatana asing. Dalam bahasa Indonesia, beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam, akulah yang terdahulu dan akulah yang kemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Demikian firman Tuhan. Kalau kita membaca kitab Yesaya, maka kita akan mengingat kepada 3 bagian dalam kitab ini, yaitu pasal 1 sampai pasal 39 yang disebut dengan Proto Yesaya. Dalam Proto Yesaya, sesungguhnya orang Israel sudah diingatkan oleh Yesaya agar bertobat daripada sikap hidup mereka, dari tindakan keagamaan yang mencurang, dan dari perilaku-perilaku yang menindas orang di sekitarnya. Penyembahan berhala menjadi merajalela dan akan membawa mereka kepada pembuangan. Namun mereka mendegilkan hati dan memalingkan hati, pikiran, dan telinganya dari seruan pertobatan tersebut. Kemudian kita masuk pada Deutro Yesaya, yaitu pasal 40 sampai pasal 55. Pada Deutro Yesaya ini sesungguhnya orang Israel sudah masuk ke dalam pembuangan. Pada saat itu mereka menjerit, mereka menjadi menyesali diri, dan merasakan bahwa Allah itu jauh dari kehidupan mereka. Sehingga pada Deutro Yesaya diingatkan bahwa Allah itu ada, Allah itu tetap berkuasa dan akan menyertai dan membebaskan mereka. Dan pada bagian ketiga, yaitu pasal 56 sampai pasal 66, disebut dengan Trito Yesaya, yaitu ketika mereka sudah keluar daripada pembuangan Babel. Pada ini diterangkan tentang penghiburan dan penguatan agar mereka menyadari bahwa keselamatan dan kebebasan daripada pembuangan itu merupakan karya Allah. Khusus kepada firman Tuhan hari ini masuk ke dalam Deutro Yesaya, di mana mengingatkan bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu tetap berkuasa. Yesaya mengatakan dan mengingatkan bahwa Tuhan sudah mengatakan bahwa dialah yang pertama dan yang terakhir, dan tidak ada Allah lain kecuali daripada Tuhan itu sendiri. Bahwa tidak ada Allah lain selain daripada Dia. Maksud daripada yang pertama dan yang terakhir adalah Allah yang menciptakan, yang memulai segalanya menjadi ada, dan Allah yang menghakimi dari segala sikap kehidupan yang ada. Dan di sepanjang sejarah itu Allah tetap hadir dan tidak menjadi absen di dalam sebuah peristiwa. Orang Israel mau diingatkan oleh firman Tuhan, diingatkan oleh Yesaya bahwa Allah itu selalu ada di dalam setiap momen, setiap waktu, dan di setiap keadaan kehidupan mereka. Dengan keadaan yang demikian, Allah mau mengatakan kepada umat Israel bahwa di dalam keadaan sulit pembuangan yang mereka hadapi tersebut, Allah berkuasa karena Allah yang menciptakan segala yang ada. Dan kepada Allah lah segala pertanggungjawaban yang harus diberikan oleh manusia. Pemahaman firman Tuhan kali ini mau mengingatkan kepada kita bahwa Allah itu adalah Allah yang kekal, yang dari semula dan yang sampai kepada kekekalan. Ketika ada Allah lain itu tidak ada di hadapan Allah. Kenapa? Karena hanya Allah lah yang menciptakan segala yang ada ini. Dan ketika ada ilah-ilah lain masih di bawah kuasa Allah dan bertanggung jawab kepada Allah segala sikap kehidupan mereka. Ketika ada pemahaman yang demikian, maka secara totalitas hari-hari yang kita mulai dengan Allah.
dan kita bertanggung jawab kepada Allah di dalam segala sikap kehidupan kita. Kalau kita membaca dalam Alkitab, maka sangat jelaslah pemahaman di mana semuanya berasal daripada Allah. Kalimat pertama dalam Alkitab adalah pada mulanya Allah. Dan kalimat ini mau mengatakan awal dari segala sesuatunya adalah Allah. Dan akhir dalam Alkitab adalah amin. Artinya dimulai daripada Allah, diakhiri dengan Allah. Oleh karena itu segala kehidupan kita, mari kita serahkan secara total kepada Allah, dan lihatlah Allah berkarya di dalam segala keadaan yang kita hadapi. Pahami dan imanilah bahwa Allah tidak pernah absen. Allah tidak pernah menjadi lalai di dalam segala keadaan yang kita hadapi. Namun Allah hadir, Allah berkarya, Allah menyertai, Allah membimbing, dan Allah yang selalu memperlihatkan kuasa dan kebesarannya dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman yang dinyatakan Yesaya ini juga dinyatakan kepada kita bahwa Allah ada, Allah hadir, dan kepada Allah lah kita mempertanggungjawabkan segala keadaan kita. Tidak ada Allah lain, dan di bawah kuasa Allah lah segala yang ada dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, mari tetap menyerahkan diri kepada Allah dan bertanggung jawab sepenuhnya atas sikap dan perilaku kehidupan kita hanya kepada Allah. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Engkau nyatakan bagi kami, bahwa Engkau adalah awal dan Engkau adalah akhir. Engkau hadir di segala keadaan dalam kehidupan kami. Terima kasih atas firman ini mengingatkan kami bahwa kami di dalam penyertaan, di dalam perlindungan, dan di dalam kuasa Allah. Hamba berdoa, biarlah setiap orang yang mendengarkan firman ini, Engkau kuatkan, Engkau teguhkan, Engkau sertai, dan biarlah perasaan dan penyertaan Tuhan semakin nyata dalam kehidupan mereka, sehingga kenyamanan dan sukacita tetap melimpah. Terima kasih Bapa, Engkaulah Tuhan kami. Bila firman ini menjadi berakar, bertumbuh, dan berbuah bagi kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yesus mudar partos